Oke, selamat datang di channel saya dengan saya Garvin Dwi dan di video kali ini saya mau bikin rangkaian lagi ya kelas psikologi positif. Ya kemarin-kemarin ada ya bikin kelas psikologi sosial dan tanggapannya antusias ya banyak yang suka dengan video itu ya terlihat dari banyaknya views, like dan comments-nya. Menurut saya ini sebuah respons yang baik sehingga saya pikir saya ingin membuat rangkaian video selanjutnya yaitu tentang psikologi positif. Mungkin banyak yang sudah pernah mendengar istilah ini, banyak juga yang belum familiar dengan istilah psikologi positif. Nanti kita bisa bahas. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mau informasikan dulu. Ini mohon maaf karena video ini direkam, nampaknya lingkungan sekitar lagi apa nih kurang kondusif. Tetangga lagi puter lagu pakai loudspeaker kenceng banget ya, jadi mungkin kedengaran sayup-sayup ya suara musik. Bisa jadi background aja lah, anggap background. Lalu mungkin juga di ruangan lain di rumah saya ada yang sepertinya sedang motong sayuran dan daging. Tapi nggak apa-apa lah ya, the show must go on. Suara-suara tersebut bisa kita jadikan background maaf, background, dan tidak mengurangi niat kita untuk belajar. So, kalau lihat di PowerPoint-nya, saya tulisnya kelas psikologi positif hashtag 0. Ya, dimulai dari 0. Kenapa dimulai dari 0? Karena sesungguhnya video ini untuk perkenalan dulu pengantar psikologi positif. Apa itu psikologi positif dan kenapa kita harus belajar psikologi positif. Nanti di video yang hashtag 1, nanti baru kita akan masuk ke chapter yang sesungguhnya. Jadi ini chapter yang kalau nggak ditonton nggak apa-apa. Kalau orang sudah tahu apa itu psikologi positif, teman-teman sudah tahu apa itu psikologi positif, lalu sudah tidak mau lagi mendengar pengantarnya, mau langsung masuk ke pembahasannya, langsung aja pindah ke yang hashtag satunya, ya, yang pertamanya. Ini bagi orang-orang yang benar-benar masih buta, ya, belum tahu apa-apa tentang psikologi positif, ingin tahu apa sih sekilas gitu ya. So, kita mulai aja. Uh, ya langsung psikologi positif itu apa? Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya dulu ke teman-teman, bisa ditanyakan ke diri sendiri, apa kesan yang muncul saat mendengar kata psikologi positif? Kata, kesan, atau pendapat apa yang muncul pertama kali? Jawabannya hanya Anda yang tahu karena Anda yang menjawabnya dan ini kan sudah direkam dulu ya. Tapi beberapa teman ketika saya berikan pertanyaan ini menjawab psikologi positif itu adalah psikologi yang membahas tentang berpikir positif. Bukan. Jawabannya adalah bukan. Psikologi positif bukan berbicara tentang berpikir positif. Iya, ada dalam pembahasannya berpikir positif, tapi itu hanya pembahasan yang kecil banget. Ya, kecil banget, bukan pembahasan utamanya. Ya, so no. Ada yang ngomong lagi, psikologi positif itu adalah psikologi yang berbicara tentang afirmasi positif ya, tentang kamu bisa, kamu hebat, kamu. Jawabannya no, bukan juga. Itu bukan psikologi positif ya. Mungkin ada afirmasi di dalamnya, ada quote-quote positif di dalamnya, tapi itu hanya bagian yang sangat kecil dan bukan jadi pembahasan utama di psikologi positif. Jadi bukan. Terakhir, teman saya ada yang ngomong juga, psikologi positif mengingatkan dia dengan toxic positivity. Ya, positivity yang apa? Toxic beracun. Ya. Oke, no. Beda banget ya, positive psychology dengan hal-hal seperti itu. Toxic positivity itu memaksakan kita untuk menjadi positif sekalipun kondisinya sedang negatif dan kita butuh didengarkan. Sedangkan positive psychology tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan hal-hal negatif. No. Psikologi positif justru mengajarkan kita untuk menerima pengalaman negatif dalam hidup sebagai bagian dari hidup kita, bukan ditolak. Oke, ya jadi kalau ada kesan-kesan seperti itu bisa ditinggalkan dulu karena itu bukan psikologi positif. Judulnya memang sama-sama positif, tapi bukan tentang afirmasi positif, bukan tentang berpikir positif, bukan tentang toxic positivity. Oke, nah kita bisa lanjut. Ya, uh, jadi apa gitu ya psikologi positif? Mungkin belum terjawab ya. Jadi psikologi positif itu bisa dikatakan the science of happiness. Ya, ilmu pengetahuan tentang kebahagiaan. Jadi psikologi positif itu memang psikologi yang membahas bagaimana caranya agar kita bisa happy dalam hidup ini. Happy itu artinya bagaimana cara kita meningkatkan kualitas hidup kita. Bagaimana cara kita memaknai sebuah masalah agar tidak menjadi masalah yang menghancurkan kita.
bagaimana cara kita survive dari masalah. Nah, biasanya kan kalau orang berpikir positif-positif itu artinya kalau ada masalah dilupakan, diabaikan, jangan dipikirin, itu nggak pernah terjadi, orang lain pernah mengalami yang lebih berat. No, psikologi positif nggak kayak gitu. Psikologi positif ketika ada seseorang mengalami masalah, ya it's okay to have problems. Jangan diabaikan, jangan disangkal, jangan ditolak. Itu manusiawi, kita punya problem. Manusiawi kita punya masalah. Tapi cara kita menghadapi masalahnya harus yang tepat supaya masalah itu tidak membuat kita hancur. Nah, itu prinsip psikologi positif yang sangat bagus ya. Jadi nggak ada, saya nggak akan ajarin kalian untuk pura-pura nggak terjadi masalah. Untuk kalau ada masalah bersyukur terus, no no no, no ya. Dikit-dikit bersyukur, dikit-dikit bersyukur lah. Kalau memang lagi ada masalah dan memang harus menangis dan memang harus berkeluh kesah, why not? Masalah itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita cegah, nggak bisa kita sangkal. Karena nggak bisa kita tolak, karena nggak bisa kita cegah, karena nggak bisa kita sangkal, maka yang bisa kita lakukan adalah menghadapinya dengan benar. Sedih adalah part of human life, ya, bagian dari hidup kita. Nggak bisa kita sangkal. Tapi gimana caranya kita menghadapi kesedihan itu? Sehingga kita tidak hancur hidupnya. Ya, sedih, ingin mencari pelampiasan dengan karaoke misalnya ya. Orang Jepang itu suka karaoke untuk menghilangkan keluh kesah. Ya nggak apa-apa, jangan disuruh bersyukur. Ya, lagi sedih bersyukur dong. No, bersyukur ada dalam psikologi positif, tapi nggak seperti itu caranya. Bersyukur itu ketika ada hal yang baik, bukan lagi ada hal yang buruk. Oke, ya, jadi bersyukur itu kita lakukan ketika lagi ada hal yang baik, bukan lagi ada hal yang buruk. Kalau lagi ada hal buruk terjadi, jangan dipaksa bersyukur. Nah, itu sedikit pembahasan psikologi positif ya. The Science of Happiness. Ilmu pengetahuan tentang kebahagiaan. Oke. Nah, kita pindah slide selanjutnya. Nah, saya suka banget nih bahas ini ya. Ini pendirinya Martin Seligman. Bapak psikologi positif dunia. Saya masukkan foto beliau supaya kita tahu siapa sih the man behind the positive psychology. Ya, sekarang tokohnya udah banyak, tapi ini bapaknya atau ini tokoh pertama yang mencetuskan istilah positive psychology. Oke, kalau mau dikatakan ya itu tahun 98 beliau terpilih menjadi Presiden American Psychology Association ya, APA. Bisa dikatakan itu organisasi psikologi yang paling berpengaruh di dunia, dan dia pernah menjadi presidennya, ketua umumnya tahun 98. Nah, Martin Seligman itu sebenarnya punya kegelisahan, punya kegundahan yang mungkin juga kita alami sebenarnya. Ya, tapi karena beliau ketua APA, impact yang beliau berikan lebih besar daripada kita. Ya, jadi mungkin teman-teman yang kuliah psikologi, ya, atau yang enggak juga nggak apa-apa ya, tapi saya sedikit mau curhat yang relevan dengan topik ini. Kalau orang-orang nanya nih, saya profesinya apa? Saya katakan bahwa saya punya background pendidikan psikologi, pernah praktek psikolog, dan sekarang menjadi dosen psikologi. Orang-orang akan langsung bertanya bahwa apakah bisa baca pikiran, pertama ya, dan apakah yang kedua bisa nyembuhin stres dia, galau dia. Kalau stres nanti gue curhat ya, kalau galau nanti gue boleh cerita-cerita ya, free ya. Oke, seolah-olah psikologi itu hanya untuk membahas tentang gangguan mental. Ya, oh lu psikolog, jadi kalau gue lagi stres gue boleh curhat ya. Oh lu psikolog, kalau gue kurang tidur gue boleh minta lo bantuan ya. Enggak, ya enggak cuma sekadar itu. Benar, psikolog bisa bantu itu, tapi enggak cuma itu. Nah, kegundahan ini juga yang dialami oleh Martin Seligman. Ya, pada saat itu psikologi lebih berfokus pada gangguan mental dan cara menanganinya. Jadi pada saat itu psikologi terkesan hanya untuk orang-orang yang gangguan jiwa, bukan untuk orang normal. Sehingga yang belajar psikologi hanyalah orang-orang yang bekerja di RSJ, di mental health care. Padahal psikologi itu sebenarnya kan adalah ilmu tentang proses mental dan pikiran kita dan perilaku kita juga ya. Jadi ada perasaan, perilaku, pikiran. Dan itu kan sebenarnya bisa dipelajari oleh siapa saja. Orang normal pun bisa belajar itu kan, semakin memahami dirinya, semakin memperkuat dirinya. Nah, ini loh yang terpikirkan oleh Martin Seligman. Psikologi itu harusnya nggak cuma tentang ilmu nyembuhin orang sakit mental, tapi juga ilmu yang bisa digunakan oleh orang normal agar hidupnya menjadi semakin baik. Analogi yang sering beliau gunakan adalah mengubah hidup dari 0 jadi plus. Nah, jangan cuma nyembuhin dari minus jadi 0. Ya, Kak.
Jadi bukan cuma untuk kalau hidup kita ada yang sakit disembuhin, enggak. Tapi bagaimana kita yang udah sehat bisa makin optimal hidupnya. Bagaimana cara menumbuhkan habits yang lebih baik lagi. Bagaimana cara menumbuhkan sikap mental yang lebih tangguh lagi. Bagaimana memunculkan vibes ya, pembawaan diri yang lebih positif lagi. Nah, itu yang terpikirkan di Martin Seligman. Kenapa psikologi nggak dibuat untuk orang normal yang sehat mental sehingga bisa berguna? Oke, nah inilah akhirnya beliau memunculkan istilah psikologi positif atau positive psychology. Oke, ada cerita yang menarik banget. Ada cerita yang menarik banget diceritakan oleh Martin Seligman di salah satu papernya, salah satu makalah beliau ya saya baca tahun 2000 diceritakan kalau nggak salah. Jadi salah satu yang menginspirasi Martin Seligman untuk menciptakan psikologi positif adalah anaknya. Jadi suatu hari anaknya yang masih usia 5 tahun nemenin Martin Seligman lagi bersihin rapiin tamannya. Ya mungkin memangkas rumput liar atau membersihkan daun-daun kering yang jatuh. Nah, anaknya pada saat itu, nama juga anak kecilan 5 tahun, itu senang. Jadi, anaknya Martin Seligman itu ngambil daun-daun kering yang sudah jatuh, lalu dilempar ke atas, nari-nari di bawahnya. Anak kecil banget kan ya, ngambil daun, dilempar, nari-nari, nyanyi-nyanyi. Bapaknya, si Martin Seligman ini, ngeliat, terus ngomel. Biasa juga kan orang tua ngomelnya, jangan berantakin dong, gitu. Nah, anaknya denger itu, stop, lalu nyamperin ayahnya, lalu ngomong kayak gini, ya, ayah, inget gak dulu itu aku suka merengek-rengek, suka nangis-nangis. Lalu ayah minta aku untuk berubah, dan aku udah berubah, sekarang aku udah gak merengek lagi. Jika saya bisa berhenti merengek, ayah juga bisa dong berhenti menjadi seorang yang penggerutu. Menurut Martin Seligman, ucapan anaknya ini sangat masuk ke dalam relung jiwanya. Asik. Ya, sangat kena ke dirinya. Kenapa? Karena beliau ini adalah seorang psikolog. Kok bisa anaknya sampai ngomong kayak gitu? Nah, Martin Seligman juga kepikir, bener juga ya. Gue ini psikolog, saya ini psikolog, tapi saya nggak bisa menjadi diri saya lebih baik. Kenapa saya nggak coba menerapkan ilmu psikologi yang saya punya untuk membuat hidup saya menjadi semakin baik, seperti yang dipesankan oleh anak saya ini. Nah, ini singkat cerita, Martin Seligman berhasil melakukannya. Nah, ini salah satu cerita yang menginspirasi beliau untuk menciptakan psikologi positif. Oke, kita move. Ini yang akan dibahas di psikologi positif itu banyak banget ya. Dan ini saya ngambil mind map ini dari textbook yang saya rekomendasikan bagi orang yang ingin belajar secara akademik ya. Tapi video ini akan saya desain secara praktis, jadi nggak hanya mahasiswa psikologi yang ngerti, tapi semua orang bisa ngerti dan memahami isi materi ini. Oke, ini bukunya Positive Psychology in a Nutshell. Nah, ini topik-topik yang akan kita pelajari di psikologi positif. Ada banyak. Ada creativity, wisdom, post-traumatic growth, ada emotional, emotions, humor, positive coping, coping with choice, positive aging, mindset. Mindset itu menarik banget. Motivation, goal, well-being, happiness, strength, virtues, macam-macam, resilience. Dilihat sendiri aja mind mapnya. Kita akan pelajari ini ya untuk lagi-lagi kalau kita lihat topiknya ini topik-topik yang memang nggak untuk orang sakit jiwa, ini topik buat orang yang sehat mental supaya bisa makin berkembang hidupnya. So, saya rasa psikologi positif ini sangat cocok bagi Anda, bagi teman-teman yang ingin atau yang suka dengan dunia pengembangan diri. Oke? Ini boleh aja di post videonya lalu dibaca-baca dulu. Tapi kita langsung move aja ya. Mengapa kita perlu belajar psikologi positif? Mungkin itu pertanyaannya. Dan saya akan jawab dari perspektif saya ya. Mengapa saya merasa perlu bikin video ini sehingga banyak orang yang bisa belajar psikologi positif? Menurut saya psikologi positif itu penting banget karena bisa membantu kita mengenali potensi atau keunggulan diri kita. Kita dari kecil terbiasa untuk mengidentifikasi kelemahan kita. Tapi kita jarang loh diajari untuk mengidentifikasi keunggulan diri kita. Itulah mengapa kalau kita ditanya apa sih kelemahan diri kamu, kita bisa jawab banyak. Tapi kalau ditanya apa sih keunggulan diri kamu, kita agak bingung jawabnya. Takut dibilang sombong, takut atau memang nggak tahu gitu. Karena kita jarang diajari untuk mengidentifikasi kelebihan kita. Oke, waktu kita sekolah, orang tua lebih berfokus apa? Nilai kita yang merah.
Guru dan orang tua kalau lihat nilai kita merah, kita disuruh gimana caranya agar nilai itu nggak merah. Ikut les, ikut remedial. Tapi nggak pernah bahas nilai kita yang paling bagus apa, lalu kita disuruh ambil les di pelajaran yang paling bagus itu, sehingga kita bisa menjadi yang terbaik di bidang itu. Nggak pernah kan? Yang dibahas adalah kekurangannya apa, ya bahas kekurangan itu, fokus kekurangan itu. Jadinya kita jarang mengidentifikasi atau mengenali keunggulan diri kita. Nah, di psikologi positif kita akan belajar mengenali potensi dan keunggulan diri kita. Nanti ada materinya karakter strength, ya, kekuatan karakter. Misalnya saya punya karakter strength-nya itu adalah di rasa penasaran yang tinggi. Rasa penasaran yang tinggi itu kalau digunakan secara tepat bisa bermanfaat yang besar. Ya, seperti saya merasakan sekali dengan mengenali keunggulan saya bisa menerapkan keunggulan saya di area yang tepat dan itu memberikan dampak yang sangat positif dalam hidup saya. That's why saya ingin teman-teman belajar psikologi positif juga. Manfaatnya sangat bagus. Yang kedua, meningkatkan potensi. Udah kita kenalin, kita tingkatin. Oke? Punya keunggulan di bidang, kalau saya punya keunggulan di rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Makanya saya rajin baca. Ya. Nah, gimana sih caranya agar rajin baca ini bisa saya tingkatin lagi sehingga atau rasa keingintahuan saya yang tinggi ini bisa saya tingkatin lagi sehingga semakin bermanfaat lagi. Ini saya suka banget. Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi dengan psikologi. Oke. Jadi menggeser citra bahwa psikologi selama ini adalah ilmu tentang gangguan mental. Padahal enggak cuma itu. Itu hanya salah satu bagiannya. Tapi ada juga psikologi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, mengoptimalkan diri kita. Oke? Kita lanjut. Nah, ini slide yang terakhir untuk pengantar, ya nanti kita akan langsung pindah ke video selanjutnya, video seri yang pertamanya. Oke, jadi ada 3 tingkat pembelajaran psikologi positif. Ya, pertama, kita belajar di tingkat subjektif dulu. Jadi kita belajar psikologi positif itu belajar yang emosi positifnya dulu. Ya, belajar sesuatu yang bisa membuat kita merasakan sesuatu yang positif dulu. Seperti berpuas hati, bersyukur, ya. Ingat ya, bersyukur dalam psikologi positif itu nggak untuk kalau lagi sedih disuruh bersyukur, no. Tapi saat kita lagi ada kejadian baik, kita disuruh bersyukur. Jadi bukan toxic positivity. Optimisme, ya, optimisme ini penting, terutama lagi ngadepin masalah. Tapi ingat, optimisme yang berlebihan juga salah. Jadi nanti akan diajari tuh optimis seperti apa yang benar, gitu. Dan lain-lain, banyak. Ya, pada level ini kita belajar psikologi positif, tujuannya feel good dulu. Jadi belajar psikologi positif jangan muluk-muluk dulu, jangan pengen tiba-tiba jadi manusia yang unggul, manusia super, manusia hebat, manusia yang berwibawa, lain-lain, karismatik, apapun itu. No, kita start dari yang paling bawah dulu. Kita start dari bagaimana psikologi positif itu bisa membuat kita feel good in our life, ya, membuat kita merasa positif dulu. Ya, kita merasa baik dulu dengan diri kita sendiri, even ketika ada masalah sedang terjadi. Nah, ini tingkat subjektif dulu. Ya, jadi yang rasain manfaatnya baru diri sendiri dulu. Nanti kita akan pindah ke tingkat individual. Di tingkat individual, psikologi positif akan membantu kita membuat atau membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Kalau yang pertama kan bikin kita feel good dulu ya. Kita merasa positif dulu, tapi karakter kita belum berubah. Nah, setelah kita feel good, setelah kita merasa baik dengan diri kita, sehingga setelah kita bisa merasa bahwa menerima diri kita dengan emosi positif itu, kita akan diajak untuk meningkatkan karakter kita. Ya, seperti mengembangkan kebijaksanaan, wisdom, belajar untuk memaafkan, forgiveness, dan juga kemampuan atau keterampilan sosial, bersosialisasi dengan orang-orang. Ya, tujuannya adalah menjadi good person. Jadi di tahap ini kita akan menjadi good person. Setelah kita feel good, kita menjadi good person, di mana orang lain bisa merasakan dampak dari kita belajar psikologi positif. Orang lain akan mulai berpikir, oh si A makin hari makin baik. Nah, ini tingkat individual. Tingkat yang terakhir, tingkat komunitas. Pada tingkat ini kita akan berkontribusi membentuk lingkungan yang lebih positif. Jadi kalau tingkat subjektif kita feel good, tingkat individual kita menjadi good person, di tingkat komunitas kita mempraktekkan ini untuk memberi impact pada orang lain. Oke? Kalau di tingkat subjektif kita baru feel good, di tingkat individual kita memberi impact bagi diri sendiri, di tingkat komunitas kita memberi impact bagi orang lain. Ya, sedikit tertutup video wajah saya ya di teksnya, tapi bisa mendengar dari penjelasan saya.
Tujuannya adalah membentuk positive institutions, membentuk lingkungan yang positif. Ya, jadi psikologi positif ini kita mulai dari feel good dulu. Setelah feel good, kita be good, menjadi orang baik, dan do good, melakukan hal yang baik sehingga berdampak bagi orang lain. Ya, silakan teman-teman. Nanti kalau di video ini selesai, ya sebelum melanjutkan ke video yang pertama, seri pembelajaran psikologi positif yang pertama, mungkin boleh dibuat dulu goalnya apa, tujuannya apa untuk belajar psikologi positif. Apakah hanya ingin sekedar feel good, atau ingin be good, menjadi good person, atau do good, ya, memunculkan positive institutions. Oke, itu dulu aja videonya pada kali ini ya. Ini video seri 0 pembelajaran psikologi positif ya. Uh, Silakan di-share ke teman-teman kalau video ini bermanfaat dan semoga bisa berguna ya di video yang singkat ini. Langsung aja pindah ke video yang pertama. Saya akan langsung bahas topik yang pertama yaitu antara tentang emosi atau tentang well-being ya, dilihat aja. Oke, thank you, sampai jumpa.